Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fazia Rahma dengan NIM akhir 004 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kimia farmasi 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nina Anugrah dengan berjudul Spektrofotometri UV Visible. Prinsip dasar dari metode spektrofotometri UV visible adalah analisis berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Senyawa-senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri visible adalah senyawa-senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Gugus kromofor bagian molekul yang menyerap cahaya dari daerah ultraviolet dan sinar tampak. Gugus ausokrom adalah substituen dengan pasangan elektron bebas yang memperluas sistem kromofor dan menggeser panjang gelombang serapan maksimum ke panjang gelombang yang lebih panjang. Adapun beberapa contoh dari gugus kromofor yaitu ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan yang berselang-seling dan dapat menyerap dari radiasi UV. Yang kedua yaitu senyawa aromatik, contohnya tuh benzena. Lalu ada gugus karbonil yaitu ada aldehid dan keton. Lalu ada aursokrom sendiri yaitu ada senyawa OH, NH, NHR, dan NR. Lalu terakhir ada gugus aromatik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang orbital sigma. Orbital sigma adalah molekul yang terbentuk simetris terhadap rotasi keliling ikatan dibentuk dari ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu di sini ada molekul hidrogen atau ikatan sigma pada molekul terbentuk dari tumpang tindih dua orbital. Lalu ada metana CH4, lalu ada molekul CH2H6 atau molekul etana. Lalu ada orbital p. Jenis ikatan ini memiliki kovalen yang terbentuk dari tumpang tindih literal atau sampingan antara dua orbital atom. Seperti P, lebih lemah dari ikatan sigma karena kerapatan elektron yang jauh. Contohnya yaitu dalam dua molekul etana, selain satu ikatan sigma, satu lagi memiliki ikatan P yang akan dibentuk oleh tumpang tindih dua orbital P yang tidak hibridisasi. Lalu selanjutnya ada ikatan orbital non ikatan yaitu orbital atom yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya atau elektron dalam atom tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Atom dengan elektron bebas dibentuk oleh orbital N atau orbital non ikatan. Jadi contoh dari orbital non ikatan sendiri ini ada air, yaitu atom oksigen memiliki dua pasangan elektron bebas. Ada amonia, ada hidrogen klorida atau HCl, lalu ada metana. Sini ada faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible, yaitu pertama ada sistem terkonjugasi. Sistem ini di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap yang tidak jenuh. Pengaruhnya, jika semakin panjang sistem terkonjugasi, perbedaan energi dalam keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi P jadi P makin kecil sehingga absorpsi pada panjang gelombang lebih besar atau batokromi. Batokromi sendiri yaitu perubahan dari panjang gelombang dari yang kecil hingga yang ke besar. Lalu ada yang kedua yaitu pelarut. Pelarut di sini adalah ada dua transisi yaitu transisi P ke P. Pelarut polar akan menyebabkan patokromik, yaitu pergeseran dari panjang gelombang yang lebih besar, lebih kecil ke yang besar. Lalu ada transisi N ke P, pelarut polar akan menyebabkan hypsokromik. Lalu yang ketiga ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Ausokrom adalah gugus yang mengandung elektron bebas. Jika bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang, ini mengakibatkan pergeseran pita absorpsi batokromi. Lalu ada lingkungan elektron.
yaitu senyawa mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi energi orbital molekul ikatan dan antiikatan akan bertambah atau menjadi perubahannya hipsokromi. Lalu di sini ada komponen dan fungsi dari instrumentasi spektrofotometri visible. Yang pertama yaitu sumber sinar menghasilkan radiasi elektromagnetik pada daerah UV visible 200 sampai 800 nanometer. Lalu ada monokromator memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya dilewatkan ke sampel terdiri dari entrance slit, dispersion device, dan exit slit. Lalu ada kompartemen sampel yaitu tempat di mana sampel itu diletakkan yang akan diukur serapannya. Lalu ada detektor, ini untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Lalu ada kupet, kupet ini tempat dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible. Biasanya panjang dari kupet itu 1 cm. Lalu ada amplifier dan display. Ini untuk memperkuat sinyal listrik dan detektor menampilkannya sebagai absorban atau transmitter. Lalu ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif sendiri ini berbeda tentunya, yaitu analisis kualitatif untuk senyawa yang diketahui strukturnya ada dua, yaitu uji identifikasi. Uji identifikasi ini membandingkan spektrum dan lambda dari maksimal sampel. Lalu ada uji kemurnian dengan membandingkan nilai A maksimum, sampel, dan baku pembanding dapat mengetahui kemurnian suatu senyawa, senyawa murni yang akan memiliki nilai A maksimum yang sama dengan baku pembanding pada konsentrasi dan kondisi pengukuran yang sama. Uji ini biasanya dilakukan untuk uji pendahuluan dan uji ini bisa menentukan titik leleh seperti KLT, KCKT, dan lain sebagainya. Lalu, untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya atau senyawa baru, dapat dilakukan analisis sebagai berikut, yaitu senyawa memiliki spektrum UV ketika diukur dapat dibuat dugaan bahwa senyawa tersebut memiliki gugus kromofor atau ausokrom. Lalu, membuat dugaan empiris menggunakan hasil-hasil penelitian atau literatur, membandingkan hasil penelitian-penelitian kita atau hasil dari praktikum membandingkannya dengan literatur. Contohnya yaitu prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar. Lalu yang kedua ada analisis kuantitatif. Biasanya analisis kuantitatif ini menggunakan rumus Rambertier, yaitu tegas seperti pada di gambar. Jika A, serapan intensitas serapan, absorptivitas molar, B, panjang gelombang yang dilalui cahaya, C, konsentrasi sampel dalam mol atau liter. Membandingkannya serapan pada cuplikan AZ dan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui teknik. Membandingkannya dengan larutan tunggal atau one point method dan membandingkan serapannya dengan kurva kalibrasi. Tentunya, menggunakan metode ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sensitif dan akurat. Kekurangannya hanya menguji senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Lalu kelebihan yang kedua yaitu mudah digunakan, hanya cocok untuk sampel keadaan tunggal, membutuhkan pemisahan atau teknik khusus untuk campuran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.